dari bagian daun tumbuhan obat. Nah, kalau tumbuhan itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu daun, kemudian selain daun apalagi? Batang, Bu. Batang dan Akar. akar. Oke, jadi 3 bagian utama dari tumbuhan ada daun, batang, dan akar. Nah, hari ini kita bahas mengenai daun. Bagaimana sih ciri-ciri atau bentuk-bentuk daun dari suatu tumbuhan obat? Nah, untuk fungsi daun itu sendiri, ini mungkin secara umum harusnya sudah diketahui ya, karena ini masuk dalam pelajaran kalau di SMA itu biologi. Nah, fungsi daun ini sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan, kemudian tempat proses terjadinya fotosintesis, sebagai alat pernapasan dari tumbuhan, kemudian daun juga ini dapat mengatur kadar air melalui penguapan dan mengambil karbon dioksida dari udara. Kemudian bagian-bagian dari daun. Nah, daun ini dia terdiri dari ada yang dinamakan daun lengkap dan ada yang dinamakan daun tidak lengkap. Bu, mohon Yang maaf, Bu. lengkap itu ya. Share screen-nya tidak terlihat, Bu. Oh, oke, baik. Ini terlihat enggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Terlihat, Bu. Terlihat atau tidak? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ibunya hilang ya? Tunggu. Bentar ya. Bentar. Ini terlihat enggak? Terlihat, Bu. Oke. Ini terlihat. Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, kita masuk di bagian-bagian dari daun. Jadi, daun ini terdiri dari ada yang dinamakan daun lengkap dan ada yang tidak lengkap. Kalau yang lengkap itu ciri-cirinya dia terbagi menjadi dia memiliki daun, tangkai daun, dan helaian daun. Itu dinamakan daun yang lengkap. Kalau yang tunggu, aduh kok putus-putus terus ya. Bentar. Oke, saya share ulang ya. Nah, oke. Nah, bagian-bagian daun di sini ada daun yang lengkap dan tidak lengkap. Jadi yang lengkap tadi terdiri dari
pelepah daunnya, kemudian tangkai dan helaiannya. Sedangkan kalau dikatakan daun yang tidak lengkap, maka dia hanya terdiri dari salah satu atau salah dua dari ketiga bagian daun lengkap tersebut. Jadi misalnya hanya ada tangkai daun dan lamina atau helaiannya, kemudian hanya terdiri dari pelepah dan helaiannya, atau hanya mempunyai helaian daun. Nah, ini gambar dari contoh daun lengkap dan tidak lengkap. Nah, ini misalnya ini terdiri dari ini upih atau vagina daun dan ini helaian daunnya. Jadi dia dikatakan daun yang tidak lengkap. Kemudian, nah kalau ini dia hanya terdiri dari helaian daun karena dia langsung helaian daunnya ini langsung melekat di bagian ranting-ranting batang. Kemudian kalau ini dia terdiri dari helaian daun dan tangkai daun. Oke, tidak ada pelepahnya. Nah, ini contoh gambar daun yang lengkap. Jadi ada pelepahnya, ada tangkainya, dan ada helaian daunnya. Oke, sedangkan yang tidak lengkap seperti yang ketiga ini. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ditanya contoh daun lengkap itu daun apa? Daun pisang, Bu. Ya, daun pisang. Daun pisang memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun. Oke, kalau daun mangga gimana? Tidak lengkap, Bu. Tidak lengkap karena cuma memiliki apa? Punya tangkai dan helai doang. Oke, seperti ini ya, daun mangga. Oke, nah ini contoh daun lengkap dan yang tidak lengkap itu ada dari tanaman pinang, kemudian Mosa paradisiaca, itu adalah Mosa paradisiaca adalah nama Latin dari pisang. Oke. Kemudian keladi tikus. Nah, kemudian ini adalah contoh daun yang lengkap ya. Ada daun pinang, ada daun pisang, sama ada daun keladi. Kemudian kalau daun yang tidak lengkap, misalnya yang terdiri dari tangkai dan helaian aja itu ada mangga dan nangka. Mangifera indica atau Artocarpus integra. Kemudian yang terdiri atas helaian daun saja atau daun duduk atau yang dikatakan sesilis itu seperti daun biduri dan daun tempuyung. Kemudian terdiri dari upih dan helaian daun saja itu termasuk dalam daun padi dan daun jagung, Oryza sativallin dan Seamaislin. Nah, kemudian bentuk daun. Nah, kalau bentuk daun kan macam-macam ya yang kita temuin. Jadi, tidak perlu lagi kita berpikir, emang bentuk daun itu macam-macam ya. Ini sudah ada gambarnya. Jadi, sepertinya semua sudah pernah dilihat ya, atau ada yang belum pernah dilihat bentuk daunnya. Oke, jadi mungkin kalian ada yang jarang memperhatikan itu bentuk apa dan lain sebagainya macam. Nah, di sini ada bentuk garis, bentuk pita, kemudian bangun pedang, bangun dabus, dan bangun jarum. Kemudian ada yang bulat, ada yang perisai, ada yang bentuk jorong, memanjang, kemudian bangun lanset. Kalau yang bulat, itu contohnya daun apa? Pegagan, Ibu.
Apa? Pegagan. Pegagan. Oke. Yang lain ada lagi? Daun teratai. 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 Oke. Ada lagi? Daun mangkokan, Bu. Oke. Sorry kok ini keluar-keluar terus ya. Bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sudah disepakati kalau saya lihat ada yang tidak buka kamera, berarti absen dibatalkan ya. Saya tidak pakai menegur lagi. Oke? Jadi tolong perhatiannya. Jadi siapa yang tiba-tiba saya lihat tidak membuka kamera, berarti itu langsung saya batalkan absennya. Oke, saya lanjut. Lanjut di bagian bentuk daun. Nah, untuk bentuk daun, ini tadi ada yang bulat, jadi yang bulat tadi seperti pegagan, kemudian teratai, kemudian ada yang bentuk bangun bulat, telur terbalik, kemudian bangun jantung terbalik, bangun pasak atau segitiga terbalik, kemudian bangun sudip atau solet. Nah, ini juga ada bagian bulat, bangun bulat telur, kemudian segitiga, delta, belah ketupat, bangun jantung, bangun ginjal, dan bangun anak panah. Kalau yang bangun jantung ini, itu seperti apa? Daun sirih, Bu. Oke, daun sirih ya. Kemudian kalau mana tadi itu bangun bulat telur terbalik. Kalau ini Daun ketapang, Bu. ketapang. Ketapang kan dia satu ya. Ini kan dia terdiri dari 3 kayak gini. Atau ini bangun jantung terbalik. Ada nggak? Ada yang tahu? Kalau bangun sudip,
Nih. Ini daun apa? Oke, next ya. Nanti kita bahas di akhir. Kemudian bentuk ujung daun. Nah, bentuk-bentuk ujung daun itu ada yang runcing, kemudian meruncing, seperti ini. Jadi runcing itu kayak ini ya. Meruncing itu dia seperti ini. Kemudian ada yang tumpul, ada yang membulat, ada yang berduri, ada yang terbelah, dan ada yang rompang. Kemudian pangkal daun. Pangkal daun bentuknya ada yang runcing, kemudian meruncing, tumpul, membulat, rompang, dan berlekuk. Oke, yang berlekuk ini jenis daun, contohnya daun apa? Kalau yang berlekuk kayak gini. Tahu nggak? Halo? Kalau yang berlekuk, masa kalian nggak pernah lihat bentuk yang seperti ini daunnya? Daun sirih, Bu. Oke, daun sirih. Yang lain ada lagi? Tunggu, kok ini keluar masuk terus sih? Nah, oke. Kemudian, oke. Nah, dari warna daun juga itu berbeda-beda. Jadi daun sebenarnya tidak semuanya berwarna hijau. Oke. Nah, ini perbedaannya ada pertama permukaan atasnya ada yang berwarna hijau, kemudian di bawahnya itu ada yang berwarna ungu. Jadi terdiri dari dua warna. Kemudian ada yang hijau bercampur atau tertutup warna merah. Ini seperti tanaman puring. Kemudian daun berbatik bercak-bercak putih. Ini seperti tunggu bentar ya. Kok ini keluar masuk terus sih? Oke. Nah, oke, yang ketiga ini daun berbatik bercak-bercak putih. Nah, selanjutnya
ada susunan tulang daun dan tepi daun. Oke, untuk susunan tulang dan tepi daun ada yang sejajar, ada bentuk jala, menjari, menyirip, dan menggarpu. Sedangkan untuk tepi daun, jadi tepi daun itu ternyata berbeda-beda juga ya. Ada yang rata, ada yang beringgit seperti ini. Kalau yang beringgit misalnya daun cucur bebek. Kemudian ada yang beringgit kecil, ada yang bergigi, bergerigi kecil, bergerigi ganda, kemudian ada yang bergigi, kemudian ada yang bergigi kecil. Nah, selanjutnya permukaan daun. Nah, untuk permukaan daun itu sendiri umumnya ada yang permukaannya itu licin atau mengkilat di bagian atas. Contohnya itu daun kopi. Kemudian ada biasa daun yang kita temui itu berbulu bagian atasnya. Nah, ini contoh gambar ini ada di daun tembakau. Kemudian kasap dijumpai pada permukaan atas dan bawah dari daun. Ini contohnya daun jati. Kemudian bersisik, ini ada di daun durian. Jadi permukaan bawah daun ini bersisik. Kemudian biasa ada daun yang berbulu kasar. Ini bila rambut yang ada kaku dan terasa kasar bila diraba. Itu contohnya daun gadung, seperti gambar ini. Oke. Kemudian, nah untuk tata letak daun pada batang juga itu terbagi 3. Jadi tata letaknya itu ada daunnya menyebar, seperti ini. Ini batangnya daunnya menyebar. Kemudian ada yang lebih dari 2 daun pada setiap buku daun. Oke, jadi seperti ini. Ini ya, buku-buku daunnya itu di sininya. Ini lebih dari 2 daun kan, 1, 2, dan 3. Ini juga dalam satu buku daun, dia lebih dari 2 daun. Kan ini banyak daun ya. Nah, kemudian ada yang daunnya bersilang dalam satu batang. Jadi, ini terjadi persilangan. Jadi misalnya daunnya keluar di sini, nanti di atasnya lagi baru keluar daunnya. Selanjutnya, secara anatomi daun. Nah, untuk jaringan-jaringan penyusun daun, di sini ada jaringan epidermis. Oke. Jaringan epidermis di sini terdiri dari berbagai bentuk sel, diantaranya bentuk kubus atau prisma, kemudian tidak teratur dari permukaan, merupakan segi banyak, kemudian ada yang dindingnya berkelok-kelok tidak teratur, serta bentuk memanjang pada tanaman yang monokotil. Jadi epidermis itu yang di bagian sini. Ini epidermis bagian atas, kemudian di sini epidermis bagian bawah. Oke, ini untuk epidermisnya ya, bagian terluar dari kulit daun, dari daun. Nah, kemudian fungsi dari epidermis ini itu sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan. Kemudian sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik, sebagai pelindung terhadap perubahan suhu, dan sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Sedangkan epidermis ini dia memiliki derivat, yaitu bentuk spesifik atau struktur tambahan pada epidermis yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang pertama itu derivatnya adalah stomata. Sorry, ini salah tulis ya. Oke, yang pertama itu stomata, merupakan celah pada epidermis yang berwarna hijau. Umumnya terdapat pada helaian daun permukaan bawah. Nah, celah dalam epidermis yang dibatasi oleh 2 sel epidermis yang khusus, yakni sel penutup. Jadi kalau dikatakan stomata itu modelnya yang seperti ini ya. Dia seperti biji kopi.
Kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti ini. Ini stomata semua. Oke, ini stomata. Ini stomata yang berada di epidermis. Di bawahnya ini adalah epidermis. Nah, kalau di gambar ini juga adalah stomatanya ya. Nih, yang seperti ada biji kopinya. Nah, dia terdapat di dalam epidermisnya. Oke, nah untuk bentuk-bentuk stomata ini ada berbagai macam bentuk, jadi ada anomositik, ada anisositik, diasitik, parasitik, tetrasitik, gramineus, aktinositik, dan parasitik. Oke, ini adalah bentuk-bentuk dari stomata itu sendiri. Jadi kalau ditanya jaringan penyusun pada daun yang tidak ada di bagian tumbuhan lain, jawabannya apa? Ada yang tahu bagian penyusun dari daun atau bagian anatominya, anatomi dari daun yang tidak ada di bagian tanaman lain, misalnya dia tidak ada di batang, tidak ada di akar, itu apa? Klorofil kan? Klorofil itu yang terkandung kan? Kandungannya kan, kalau klorofil, yang saya tanya adalah jaringannya. Kalau kita lihat secara anatomi. Jadi, stomata ini hanya terdapat di daun. Oke? Tidak akan pernah ada stomata di akar maupun batang. Jadi stomata hanya terdapat pada daun. Ya. Nah, inilah contohnya gambar stomata, model bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat di mikroskop, biasa akan ada yang seperti ini bentuknya. Ini tampilan dari mikroskop ya. Kemudian yang kedua, derivat dari epidermis ada trikoma. Ini merupakan rambut-rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk susunan serta fungsinya yang bervariasi. Kalau kita melakukan praktikum, kemudian kita melihat misalnya daun mangga misalnya, kita iris melintang atau membujur dari bagian atas ataupun bagian bawah. Nah, nanti kalau kita dapat di mikroskop mendapatkan gambar yang ada mirip seperti ini, muncul seperti ini, berarti ini adalah trikoma. Oke, ini adalah beberapa bentuk dari trikoma itu sendiri. Jadi berbagai macam jenis bentuk, ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Nah, itu semua adalah trikoma. Oke. Nah, trikoma ini fungsinya sebagai pelindung, kemudian dapat mengurangi penguapan, menyerap air dan garam-garam dari dalam tanah, kemudian untuk menyebarkan biji dan mengeluarkan madu dari beberapa tanaman. Selanjutnya ada sel kipas. Jadi derivat dari epidermis yang pertama itu ada stomata, kemudian ada trikoma, dan ada sel kipas. Nah, sel kipas ini merupakan sel-sel pada permukaan epidermis atas daun dari tumbuhan Graminea dan Cyperaceae yang susunannya seperti kipas dan berfungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan. Jadi, sel kipas itu kalau kita lihat dari mikroskop, dia seperti ini. Ini yang dikatakan sel kipas. Oke, kemudian ini gambar yang kedua, sel kipasnya adalah ini, kan? Ini adalah sel kipas. Nah, ini tadi trikomanya. Oke, jadi jelas ya perbedaannya bentuk dari 3 derivat epidermis, ada
stomata yang bentuknya tadi seperti kopi, kemudian ada trikoma yang seperti jarum, kemudian ada sel kipas yang seperti ini. Nih. Oke, tolong diperhatikan. Jadi kalian bisa tahu misalnya nanti ada, kalian ada praktikum enggak? Farmakognosi. Kalian ada praktikum nggak atau nggak yang klinis? Ada kan ya? Tidak ada, Bu. Farmakognosi, Bu. Kenapa? Ada praktikum? Di semester Atau ini belum ada. Oh, semester ini nggak ada? Oke, atau kalian nggak ada praktikum kali ya? Cuman kuliah aja. Jadi biasanya tuh kalau kita melakukan praktikum, nah ini yang kita dapatkan. Kita harus mendapatkan misalnya dari misalnya daun mangga nih. Daun mangga itu pasti memiliki epidermis. Kemudian kita cari nih, mana sih stomatanya? Nah, itu misalnya kita sudah melakukan pengirisan sampel untuk dilihat di mikroskop yang paling tipis kan. Biasa kalau stomatanya kita tidak dapat, ya kita coba iris di bagian lain lagi sampai kita bisa mendapatkan stomata. Selanjutnya ada tulang daun atau jaringan pengangkut. Oke, bentar. Oke, selanjutnya sebelum itu ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdapat antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi dia terletak antara epidermis adaksial, itu epidermis atas, dan abaksial, epidermis bawah. Dan terdiri dari jaringan palisade dan jaringan sponsa atau bunga karang. Jadi kalau digambar, ini kan tadi ada epidermis atas, kemudian ada epidermis bawah. Nah, mesofil itu terletak di antara keduanya ini. Jadi di sini adalah mesofil. Nah, ciri dari jaringan palisade yang terdapat di jaringan mesofil itu terdiri dari satu atau beberapa lapis sel yang panjang, kemudian tersusun rapat, ruang antar selnya sedikit, oke ini ya, dia tersusun rapat, kemudian mengandung banyak kloroplas, biasanya terdapat pada sisi adaksial, namun pada xerofit terdapat pada kedua sisi daun. Jadi biasanya untuk jaringan palisade dia berada di bagian atas. Ya, epidermis bagian atas. Nah, sedangkan jaringan sponsa ini dia tersusun agak renggang atau banyak ruang antar selnya. Inilah, ya ini ya yang di bawah. Jadi yang di bawah dia itu agak renggang. Oke, banyak terdapat ruang di antar selnya. Kemudian di ruang-ruang ini yang di antar selnya ini langsung berhubungan dengan stomata. Nah, ini dia stomatanya. Oke. Jadi sesuai dengan digambar dia langsung berhubungan dengan stomata. Kemudian mengandung kloroplas tetapi lebih sedikit dibandingkan sel-sel di palisade. Nah, selanjutnya ada tulang daun atau jaringan pengangkut. Ini terdapat pada wilayah jaringan sponsa, tetapi ibu tulang daun ini membentang menempati wilayah palisade sampai sponsa. Oke, tulang daun. Di sini tulang daunnya terdiri dari selaput sklerenkim, kemudian floem dan xilem. Oke, jadi dia ada di sini. Nih, ada floem, ada xilem. Ini berkas pengangkut. Jelas ya dari gambarnya. Jadi tadi ada epidermis,
epidermis ada derivat-derivatnya, yaitu ada apa tadi, stomata, trikoma, sama sel kipas. Sedangkan yang kedua ada jaringan mesofil, jadi ada mesofil palisade dan mesofil bunga karang. Kemudian yang ketiga ada berkas pengangkut, yang di dalamnya terdiri dari silem, floem, dan ada juga selaput sklerenkim. Oke, sampai di sini jelas untuk bentuk-bentuk dari daun, kemudian jaringan-jaringan penyusun dari daun. Oke. Nah, ini itu kita pelajari untuk mengetahui misalnya nanti mau melakukan penelitian terkait suatu sampel dari bahan daun. Jadi kita sudah bisa mengetahui benar nggak sih daun ini itu bentuk tepinya seperti ini. Atau misalnya benar nggak sih daun ini tuh hanya memiliki helaian saja, atau dia memiliki pelepah dan lain sebagainya. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk morfologi dan anatominya? Permisi Bu, mau bertanya. Iya. Saya ingin melihat slide yang bentuk stomata, Bu. Oke, stomata ya. Nih. Nah, ya itu kan ada parasitik atas sama parasitik bawah kan, Bu, kan namanya sama tapi bentuknya itu beda. Pembedanya itu apa ya, Bu? Makasih. Oke, pembedanya parasitik yang atas ini dia tidak tersambung yang atas ininya. Oke, kalau ini kan nih tersambung ya. Kelihatan nggak yang aku tunjukin? Oke, itu sih perbedaannya. Ada lagi? Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya boleh lihat slide yang kedua, Kak, Bu, yang tentang fungsi daun. Ini melihat untuk mencatat kah? Iya, Ibu. Oh alah, nanti materinya akan saya bagikan, aman aja. Oh ya, jadi, oke, masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau enggak ada pertanyaan, sekarang kalian semuanya sudah punya ada Google Classroom kan? Kan semua pasti ada email ya? Ada, Bu. Sekarang, ada yang tidak punya? Sekarang kelas dimulai dari kelas A. Kelas A, ini kelihatan nggak? Silakan join di Google Classroom yang sudah saya buat ini. Ini kodenya untuk kelas A. Permisi Bu, belum kelihatan Bu. Oh, belum kelihatan. Oke, tunggu ya. Saya stop. Bentar. Oke, kelihatan ya. Ini untuk salah lagi tulisannya. Farmakognosi kelas A. Bentar. Kok salah? Ini sih.
Oke, sorry. Eh, coba jadiin saya host dulu. Siapa sih hostnya? Saya Ibu. Oke, udah ya? Oke, ini ya. Kelas A udah ya? Sudah Bu. Oke, udah mulai bergabung atau belum? Sudah Bu. Oh ya, oke. Tunggu, ini aku salah tulis sih. Mana sih ininya? Oke, sekarang kelas B. Nih, silakan kelas B. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Wah, baru 3 orang. Oke, jadi silakan bergabung ya di classroom karena ada tugas untuk kalian. Ini. Oke, tugasnya itu adalah ini. Kelihatan nggak? Jadi, silakan kalian pilih 5 jenis daun dengan bentuk yang berbeda, oke, yang memiliki khasiat sebagai obat tradisional, kemudian kalian jelaskan morfologi dan anatominya. Jadi misalnya tadi morfologi kan ada beberapa dari tepi daunnya dia bentuk apa, ujung daunnya bentuk apa, dia termaksud daun lengkap atau tidak lengkap. Kemudian misalnya anatominya, nah kalian cari di literatur. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya, literatur apa sih yang biasa kita gunakan? Kalau untuk melihat anatomi dari tumbuhan obat, apa? Masih ada yang ingat? Pertemuan sebelumnya saya sampaikan. Jadi, bisa dilihat di buku Materia Medica atau di Farmakope Herbal, atau mungkin ada beberapa jurnal yang bisa kalian lihat anatomi atau jaringan-jaringan apa saja yang terdapat dari daun tersebut. Oke? Jelas? Nah, ini tuh kalian buat dalam bentuk PowerPoint aja ya. Buat dalam bentuk PowerPoint saja, kemudian nanti dikumpulkan di classroom yang tadi. Jadi saya tunggu sampai tanggal 19 Februari. Hari Senin ya. Jelas nggak? Tugasnya jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari tugas? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya. Bu, berarti kan disuruh 5 jenis daun, Bu. Berarti betul-betul Iya. berbeda gitu, Bu. Gak ada yang boleh sama gitu. Iya. Banyaknya daun. Baik, Bu. Ada lagi?
Jangan sampai kalian cuman meng-copy paste. Oke? Jadi tolong kalau kayak tugas yang seperti ini, kalau saya memberikan tugas, tolong kalian kerjakan sesuai arahan. Oke? Jangan sampai ada yang hanya meng-copy paste atau memfoto buku terus dimasukin ke tugasnya. Karena semester yang kemarin ada yang saya dapat dikasih tugas untuk pengganti UAS. Tugasnya itu isinya buku yang di copy paste. Bukan di copy paste sih, buku yang difoto dimasukin ke tugasnya, terus itu yang dikumpul ke saya. Nah, itu kan sangat bagus tugasnya. Oke, ada lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk samanya ini maksudnya sama dalam sekelasan tidak boleh, apa kayak dalam sendiri nggak boleh sama gitu, Bu? Apanya? Misalnya gini, Bu, saya sama teman saya tuh ternyata sama daunnya, ada yang daun mangga gitu. Apa boleh sama Oke. kayak gitu? Kalau yang seperti itu, harusnya tidak boleh sama. Tapi kalau misalnya kalian tidak saling mengetahui, itu sebenarnya kesamaan itu kalau misalnya kalian copy paste, cari kerjakan sama-sama, harusnya itu tidak boleh sama kan? Maksudnya kalian carinya harusnya beda-beda ya. Tapi kalau misalnya ada yang saya dapatkan sama nih jenis daunnya, tapi cara penyajiannya berbeda, ya itu aman aja. Jadi kan tergantung saya yang memeriksa ya, kan kelihatan jadinya. Cara penyajian yang berbeda dan sama itu akan kelihatan. Yang jelas kalian kerjakan secara individu. Mau bekerja sama pun tidak masalah, yang penting sampelnya berbeda atau cara penyajiannya itu berbeda. Yang penting kalian mengerti yang di mana sih yang dimaksud morfologi yang bentuk ini itu yang bagaimana sih, kayak gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Tolong diperhatikan ini 5 jenis daun yang berkhasiat sebagai obat tradisional ya. Oh ya, saya lupa tambahkan. Jadi kalian tulis dulu, ini daun apa? Dia biasa digunakan sebagai apa? Oke? Misalnya dia dapat digunakan pada saat demam, atau dia dapat digunakan untuk meredakan nyeri, atau dia dapat digunakan untuk meredakan diare. Itu dijelaskan dulu seperti itu pengantarnya, baru kalian jelaskan terkait morfologi dan anatominya. Oke? Ada lagi? Sudah jelas, Bu. Oke, jelas ya? Untuk tugasnya berarti terakhir hari Senin, terserah mau sampai jam berapa. Bukan terserah mau sampai jam berapa, intinya sampai sebelum tanggal selanjutnya. Oke, 23.59. Oke, kalau begitu saya cukupkan pertemuan untuk hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Tidak ada lagi kan? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, bentar. Ketua tingkat untuk minggu depan kayaknya yang hari Jumat itu saya tidak bisa, karena saya perjalanan pas hari Jumat. Jadi,
Untuk yang kuliah hari Jumat bisa diganti di hari apakah? Hari Jumat siapa ketua tingkatnya? Bisa nggak ganti waktu? Saya Bu, Iya, nanti saya kabarin lagi Bu. oke. Ya, saya tunggu infonya ya. Baik Bu. Ya, oke, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Baik Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih, Bu.